Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang anak-anak di kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Kali ini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 11. Silakan disimak dengan baik. Yang pertama, ada ide pokok, gagasan utama, dan kalimat utama. Tentunya ada kalimat penjelas juga. Jangan lupa bahwa ide pokok dengan gagasan utama itu sama saja. Jadi di dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok atau gagasan utama. Jenis-jenis teks, anak-anak kita sudah belajar berbagai macam jenis teks, antara lain teks argumentasi, kemudian teks berita, teks cerpen, dan lain-lain. Anak-anak jangan lupa ciri-ciri dari teks tersebut, ya. Lalu yang pertama adalah teks argumentasi. Anak-anak wajib mempelajari teks ini karena di awal kita mempelajari teks argumentasi berarti anak-anak harus tahu secara detail apa yang dimaksud teks argumentasi. Jangan lupa pelajari juga strukturnya, struktur teks argumentasi itu apa saja. Struktur itu harus berurutan dan harus sistematis, tidak boleh acak dan tidak berurutan. Lalu anak-anak kita juga sudah mempelajari tentang pola pengembangan paragraf, yaitu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Nanti anak-anak pelajari kembali apa yang dimaksud dengan paragraf-paragraf tersebut. Silakan mempelajari juga tentang fakta dan opini, apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan opini, serta apa perbedaan dan ciri-ciri dari kedua hal tersebut. Lalu pelajari tentang poster dan slogan, apa yang dimaksud poster dan apa yang dimaksud dengan slogan. Kemudian syarat poster yang baik silakan dipelajari. Yang pertama adalah poster menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster ini menggunakan kombinasi antara kalimat dan gambar. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak ramai. Yang kelima, media yang digunakan dalam poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Jangan lupa juga pelajari tentang tujuan dari poster tersebut. Kemudian pelajari juga konjungsi, ya. Konjungsi itu ada banyak, ada konjungsi perlawanan, sebab akibat, pertentangan, penambahan, ada banyak konjungsi, silakan dipelajari. Kemudian anak-anak juga pelajari tentang kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Ini semua sudah kita bahas di kelas. Jangan lupa kalimat tunggal berarti kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu SPO. Contohnya, Rani memasak nasi goreng di dapur. Itu berarti kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk setara, misalnya, berarti memiliki dua pola kalimat, SPOK dan SPOK. Jadi SPOK, konjungsi, dan SPOK. Contohnya, Rani memasak nasi goreng di dapur dan Doni membeli ayam di pasar, misalnya seperti itu. Lalu kalimat majemuk bertingkat adalah sama, masih memiliki dua pola kalimat atau lebih, namun kalimatnya ini
satu kalimat memiliki satu kalimat sebagai induk kalimat dan satunya lagi sebagai anak kalimat. Contohnya, Doni tidak dapat masuk ke sekolah karena semalam ia kehujanan, misalnya seperti itu. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Silakan anak-anak pelajari lagi. Lalu kalimat langsung dan tidak langsung juga sudah pernah Ibu sampaikan. Catatannya juga sudah pernah Ibu berikan. Ya, silakan dipelajari. Berikutnya yaitu tentang berita. Ya, anak-anak pelajari berita itu apa, pengertiannya, kemudian strukturnya bagaimana, menyerupai apa strukturnya, kemudian berita yang disampaikan kepada orang lain ini harus bersifat apa, sifat berita itu apa saja, itu semua dipelajari. Struktur berita jangan dilupakan. Struktur berita ini seperti piramida terbalik, yaitu dimulai dengan kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Anak-anak jangan sampai lupa ini. Harus berurutan. Pelajari juga tentang kriteria peristiwa yang layak dijadikan berita. Antara lain berita itu pertama harus aktual dan kekinian, lalu berita ini harus penting, dan kedekatan dengan lokasinya harus diperhatikan, lalu ekspresi dan emosinya harus diperhatikan, bagaimana caranya mengaduk emosi pembacanya dari topik yang disampaikan tersebut. Kemudian tentang tokoh dan lembaga yang terkenal berita ini agar lebih menarik. Ya, lalu yang terakhir kriteria peristiwa yang layak dijadikan berita adalah terdapat unsur luar biasa atau kejadian yang jarang terjadi di masyarakat. Akhirnya memancing rasa penasaran masyarakat mengenai berita tersebut. Dipelajari anak-anak ya. Lalu unsur-unsur beritanya jangan dilupakan. Adik Simbabe, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, berapa, itu jangan dilupakan, dipelajari kembali bagaimana cara menurunkannya ketika sudah diberikan topik di awal. Lalu nak, ada soal tentang kata baku dan tidak baku. Anak-anak ketika menulis kata di sebagai kata depan, lalu diikuti dengan kata yang menunjukkan lokasi, arah, atau tempat, contohnya di pasar, di samping, di kelas, di antaranya, maka semua penulisan tersebut wajib dipisah. Tapi seandainya anak-anak menulis kata 400 miliar rupiah, kan tulisannya Rp 400M. Nah, dari Rp ke 400 ini tidak perlu diberikan spasi. Ya, jangan lupa ya. Dari Rp ke 400 ini tidak perlu diberikan spasi. Jadi, yang benar penulisannya adalah Rp 400M. Tidak perlu menggunakan spasi. Itu adalah penulisan yang benar. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat vlog berita. Anak-anak semuanya sudah membuat vlog berita, luar biasa sekali proyek di akhir semester kita ini. Lalu faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika membuat vlog berita ini, pertama pemilihan tema atau topiknya harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menarik perhatian.
Lalu yang kedua, penggunaan gambar yang jernih dan sesuai dengan topik. Yang ketiga, penggunaan audio yang jelas dan jernih sehingga suara terdengar jelas dan informasi disampaikan dengan jelas, diterima dengan jelas. Yang keempat yaitu kemampuan berbicara. Seorang naravlog ini perlu melatih kemampuan berbicaranya. Kemampuan berbicara ini harus didukung oleh penggunaan bahasa yang baku, kalimat yang tepat, intonasi, dan artikulasi pada saat membacakan teks berita. Baik, selanjutnya anak-anak perlu mempelajari, mengulas kembali tentang cerpen yang ada di bab 3 serta ciri-cirinya. Jangan lupa cerpen ini lebih singkat daripada novel. Seperti jumlah katanya, cerpen ini kurang dari 10.000 kata. Dan ketika dibaca dalam waktu 1 kali duduk, cerpen ini bisa habis dibaca. Dan biasanya isi cerpen ini fokus kepada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi, peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut akhirnya bisa mengubah jalan hidup atau cara pandang tokoh terhadap suatu hal. Jadi, ide penulisan cerpen ini diambil dari peristiwa atau kejadian nyata yang hal ini adalah refleksi dari kehidupan masyarakat, yaitu menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya. Jadi, anak-anak pelajari kembali tentang cerpen yang ada di bab 3, serta ciri-cirinya. Lalu, nilai-nilai pada cerpen ini adalah masuk ke unsur ekstrinsik, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Pelajari semuanya. Unsur selanjutnya yang harus dipelajari adalah unsur intrinsik dalam cerita pendek. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita pendek, anak-anak. Antara lain terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang pencerita, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Jangan lupa semua tentang unsur intrinsik ini akan banyak keluar di dalam soal dan akan detail keluar di dalam soal, jadi pelajari secara detail dan jelas. Yang terakhir, kisi-kisi pada penilaian akhir semester kali ini yaitu struktur resensi, anak-anak. Jangan takut ketika ibu belum menjelaskan ini bisa dibaca dalam 1 kali baca. Yang pertama harus ada judul resensi paling atas, yang kedua ada identitas buku, ketiga sinopsis buku, keempat keunggulan buku, kelima kelemahan buku, dan keenam kesimpulan atau rekomendasi berupa ajakan membeli buku atau menawarkan buku tersebut. Baik, anak-anak, itu adalah beberapa informasi kisi-kisi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa mempelajarinya dengan lebih jelas lagi sehingga dimudahkan pada saat mengerjakan penilaian akhir semester. Ingat, Allah atau Tuhan tidak akan memberikan kemudahan ketika kita tidak berusaha. Sebaliknya, ketika kita berusaha dengan lebih serius, dengan lebih ulet dan gigih, Allah pasti akan memberikan kemudahan di setiap langkah kita, khususnya dalam penilaian akhir semester. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dari awal pas hingga akhir. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa terakhir sukai, komentar yang santun, dan subscribe kanal YouTube Bu Hilda Nurul Mawaddah. Semoga mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.